Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak anggapan sementara ini di kalangan masyarakat bahwa Pulau Kalimantan adalah wilayah yang boleh dibilang tidak ada potensi gempa bumi. Apa benar demikian? Nah, kita akan melihat penjelasan secara ilmu geologi. Teman-teman, ini adalah Pulau Kalimantan, ya. Tentu termasuk Kalimantan bagian utara, ya, yang wilayah Malaysia. Kemudian juga ada Brunei Darussalam. Nah, kalau kita melihat, ya, apakah mungkin di Kalimantan ini akan diguncang gempa, ternyata ada beberapa catatan, ya, yang menunjukkan bahwa di Kalimantan itu ada patahan, ya. Ini data tentu dari BMKG, dari ahli kebumian. Bahkan ada sejarah kegempaan pada 14 Mei 1921 itu konon terjadi gempa dan tsunami di Sangkulirang, Kalimantan Timur. Kemudian 19 April gempa di Tarakan, ya, Kalimantan Utara. Ini peristiwa terjadi tentu pada masa Belanda, ya, belum kemerdekaan. Ada 1925, 14 Februari itu. Tarakan yang banyak itu. Kemudian 1936 juga terjadi di Tarakan. Ini kalau kita melihat posisi Tarakan itu, ya, itu ada di nomor 3 ini. Ya, nomor 3. Ini termasuk patahan yang aktif. Nah, ada beberapa patahan yang dianggap saat ini tidak aktif, ya. Jadi ini adalah patahannya. Nah, pernah juga terjadi 5 Februari 2008. Itu gempa di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Kemudian ada juga terjadi 2015 pada 21 Desember gempa di Tarakan, ya. Ada gempa Kandawangan, ya, di Kalimantan Barat. Kemudian ada gempa Katingan di Kalimantan Tengah. Ini artinya bahwa di Kalimantan itu ada juga gempa, ya, ada juga gempa. Nah, hanya kalau kita melihat perbandingan kerumitan, ya, struktur geologi yang ada di ini, misalnya Pulau Sulawesi, kita bisa melihat, ya, patahan-patahan yang begitu banyak. Bahkan ada di selat, ya, di Selat Sulawesi atau Selat Makassar ini. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sesar di Kalimantan, ya, itu tidak banyak di Kalimantan. Kemudian kita lihat lagi kalau Sumatera, ya, Sumatera itu bahkan ada patahan di tengah ini antara Semangko, ya, patahan Semangko ini sampai menuju ke Aceh ini, ya, bahkan masuk ke laut, ya, Andaman itu. Kemudian patahan-patahan sekundernya juga banyak. Ini di Sumatera bahkan ada patahan yang disebut subduksi yang menjadi megatrust, ya. Pembicaraan selama ini adalah wilayah megatrust. Nah, kita bisa bandingkan dengan Kalimantan. Ya, di Kalimantan tidak banyak patahan. Ini Sumatera. Bagaimana dengan Jawa? Ya, Jawa juga sangat banyak, ya, patahan-patahan. Rumit, ya, di sana. Nah, ini perbandingannya dengan di Kalimantan. Jadi teman-teman, di Papua juga begitu, ya, di Riau sangat rumit. Jadi kalau pertanyaannya apakah di Kalimantan itu ada gempa, ada juga, ya, ada juga gempa, tapi tentu tidak serumit struktur geologi yang terjadi pada wilayah lain di Indonesia. Nah, mengapa bisa demikian? Ini tentu akan kita jelaskan pada perjumpaan yang akan datang. Terima kasih teman-teman, ya, atas perhatiannya. Baik teman-teman, semoga penjelasan sepintas tadi mendapatkan gambaran bagi kita bahwa memang wilayah Kalimantan itu juga adalah wilayah yang memiliki potensi gempa. Nah, hanya saja potensi gempanya tidak sedahsyat dan mengkhawatirkan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Mengapa demikian?
tentu kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Ya, silahkan ditunggu penjelasannya.